Welcome to Selby Storytelling. Kali ini saya bakal menceritakan sebuah creepypasta. 10 creepypasta terseram di Indonesia. Di malam Jumat kali ini, kita bakal menceritakan yang bisa dibilang cukup legenda atau bisa dibilang real. Creepypasta bisa diartikan dengan mitos atau bahkan cerita asli, tergantung kepercayaan kalian semua. Terowongan Casablanca. Seperti yang kita tahu, terowongan ini salah satu lokasi yang dianggap keramat atau angker oleh warga sekitar. Bahkan menurut kisah yang berkembang, terowongan ini pernah menjadi lokasi seseorang melakukan bunuh diri. Serem ya? Menurut kesaksian masyarakat, di terowongan Casablanca terdapat hantu perempuan berambut panjang yang menjadi penghuni dan sering mengganggu pengguna jalan di jam-jam tertentu, terutama setelah matahari terbenam. Konon katanya, jika kita membunyikan klakson sebanyak 3 kali sebelum masuk terowongan, maka pengendara tersebut akan aman dari gangguan hantu itu. Tapi jika tidak, akan terjadi hal-hal sial pada sang pengendara. Selanjutnya, hantu jeruk purut. Konon katanya, di tempat pemakaman umum TPU Jeruk Purut ada hantu pastor tanpa kepala yang bergentayangan bersama dengan anjing hitamnya. Menurut kisah yang beredar di kalangan media sosial, dulunya ia seorang pastor yang hidup di masa kolonial Belanda dan dibunuh. Hingga kini arwahnya masih bergentayangan sambil berkeliling di kuburan pada malam hari, sambil menenteng kepalanya sendiri. Nah, menurut kepercayaan setempat, hantu pastor itu sedang mencari kuburannya yang ternyata tidak pernah ditemukan. Oke, cukup ngeri juga ya. Mr. Gepeng. Di Indonesia salah satunya rajanya hantu adalah Mr. Gepeng. Kalau kalian semua lahir di tahun 90, pasti tahu cerita Mr. Gepeng. Cerita satu ini menjadi populer karena diyakini bisa dipanggil dengan cara tertentu. Konon katanya, Mr. Gepeng dulunya adalah seorang pria kaya yang mengalami kecelakaan di dalam lift, sehingga tubuhnya terjepit menjadi gepeng dan tewas di tempat. Cerita lain yang beredar juga adalah dulunya ia tewas terlindas bulldozer. Nah, selain dari lift, dia juga konon katanya karena terlindas bulldozer, sehingga tubuhnya menjadi gepeng, tidak berbentuk lagi. Kisah ini menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. Wow, serem juga deh. Nenek Gayung. Konon katanya hantu ini adalah seorang nenek yang tiba-tiba suka muncul di pinggir jalan sambil membawa gayung dari batok kelapa dan sebuah tikar untuk memandikan jenazah. Penampilannya mengenakan kebaya hitam atau putih dan memiliki postur tubuh seperti nenek pada umumnya. Rambutnya berwarna hitam dengan kulit pucat dan mata sipit. Tapi ternyata cerita satu ini hasil omongan warga sekitar. Nah, jadi semua itu masih konon katanya kolor hijau. Kisah ini bermula dari adanya kasus pemerkosaan di suatu daerah di Bekasi. Pada saat itu, korban bersaksi bahwa ia telah diperkosa makhluk bertubuh besar, banyak bulu dengan celana pendek berwarna hijau. Setelah kasus ini viral, cerita kolor hijau sudah menyebar ke berbagai pelosok daerah. Bahkan tidak sedikit orang yang beranggapan bahwa kolor hijau adalah seseorang yang sedang menyempurnakan ilmu hitamnya
dengan syarat memperkosa wanita. Namun hingga saat ini kebenaran ini asli atau palsu belum terungkap. Suster Gesot. Konon katanya kisah ini berasal dari salah satu rumah sakit yang bisa dibilang di Jakarta. Diceritakan pada saat itu ada seseorang suster yang meninggal secara tidak wajar karena diperkosa oleh seorang dokter yang bekerja di situ. Kabarnya kakinya dimutilasi dan dikubur di ruang laboratorium. Namun beberapa cerita menyebutkan bahwa suster Gesot berasal dari sebuah panti jompo di Jawa Barat yang memiliki ilmu hitam. Dari cerita yang beredar, suster tersebut membunuh seluruh penghuni panti jompo. Karena kesal, warga sekitar menghakiminya dengan cara memukul kakinya hingga remuk. Hantu boneka Uci, Bandung. Konon katanya ada sebuah tragedi kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang bocah yang bernama Uci pada tahun 1998 karena ulah pengendara motor yang sembrono. Dikabarkan bahwa sebelum menghembuskan nafas terakhir, Uci menanyakan bonekanya, "Boneka Uci, mana?" Setelah kejadian nahas tersebut, tidak sedikit warga sekitar yang menyatakan bahwa mereka sering melihat arwah gentayangan Uci sambil membawa boneka kesayangannya. Bahkan beberapa kali warga menyebut bahwa Uci tampak duduk di atas pohon sambil memainkan bonekanya. Menurut orang-orang sekitar, keberadaan Uci tidak mengganggu, walau banyak yang takut juga saat lewat jalan Siliwangi di malam hari. WW Gombel. WW Gombel dikenal suka menculik anak kecil untuk dijadikan anak atau dimakan. Selama diculik, sensasional satu ini akan memberi makan anak sebagai kotoran. Jika keluarga ingin anaknya kembali, mereka harus beramai-ramai keliling desa dengan memukuli perabotan rumah. Sosok WW Gombel sendiri digambarkan sebagai seorang wanita dengan tubuh yang besar, berambut panjang, dan memiliki payudara yang besar. Konon, waktu keluar WW Gombel adalah menjelang maghrib. Itulah alasannya kenapa anak kecil dilarang main di luar rumah sejak tersebut. Nyi Roro Kidul. Salah satu sosok mitologi yang dikisahkan sebagai ini adalah Nyi Roro Kidul. Kisah penguasa pantai selatan ini masih terkenal sampai sekarang dan menjadi sebuah adat dan budaya untuk orang yang tinggal di pesisir pantai selatan. Bahkan beberapa mitos menyebutkan bahwa sosok Nyi Roro Kidul mendiami kamar nomor 308 di Hotel Ina Samudera. Tidak hanya itu, ada larangan dari beberapa desa setempat. Adalah larangan memakai pakaian berwarna hijau ketika sedang bermain di pantai selatan. Si Manis Jembatan Ancol adalah tentang seorang wanita yang bernama Maryam yang kabur dari kawin paksa. Nahas Maryam tewas secara tidak wajar di jembatan Ancol. Dari kepercayaan masyarakat yang beredar, kematian Maryam membuat arwahnya bergentayangan. Bahkan jika kamu tidak ingin diganggu, kamu harus membunyikan klakson 3 kali sebelum melewati jembatan. Benarkah demikian? Cukup sampai sini 10 kisah legenda Indonesia yang terseram. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian semua yang mempunyai creepypasta yang lebih seram, pendek, ataupun panjang, coba mention di akun Instagram Destony Meme. Saya bakal mereaction semuanya. Kita bakal bagi cerita-cerita horor seminggu 2 kali sampai 4 kali. Oke, jangan lupa bagikan cerita kalian semua di akun di Instagram Destony Meme atau Destony Derry. Oke,
Jangan lupa subscribe video ini supaya saya makin semangat untuk bikin video-video lainnya. Oke, jangan lupa share video ini guys. Oke, bye-bye. Sikat, let's go. See you.